Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat. Fi hadzihil fursah sanata'allam tarikhul Islam allati tahtal maudu Fathu Makkah. Wa qabla dirasah hayabina nabda ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, mari kita membahas tentang Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah adalah penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Fathu Makkah berawal ketika kaum kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy di Mekah untuk melakukan perdamaian atau gencatan senjata selama 10 tahun. Namun apa yang terjadi? Kaum kafir Quraisy memulai pengkhianatan tersebut berawal ketika terjadi perselisihan antara Bani Huza'ah dan Bani Bakar. Bani Huza'ah adalah kaum yang memihak Islam dan beberapa dari mereka banyak yang sudah masuk Islam atau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Bani Bakar adalah salah satu suku di Jazirah Arab yang tidak menyukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Singkat cerita, Bani Bakar dan kafir Quraisy bersekutu untuk menyerang Bani Huza'ah, kaum muslimin tadi. Kafir Quraisy tidak memperdulikan lagi kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya tidak boleh saling menyerang atau memerangi kaum muslimin. Perselisihan yang terjadi antara Bani Bakar dan Bani Huza'ah berlanjut menjadi penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar dan mengakibatkan 20 orang kaum muslimin dari Bani Huza'ah meninggal dunia. Nah, peristiwa ini lalu kemudian diketahui oleh Rasulullah. Peristiwa penyerangan tersebut membuat Rasulullah dan kaum muslimin marah besar. Dan mereka sangat kecewa terhadap kafir Quraisy dan Bani Bakar atas penyerangan yang mereka lakukan terhadap Bani Huza'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa kafir Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Rasulullah tidak tinggal diam, lalu kemudian mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah untuk bersiap menuju ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin bersiap ke Mekah untuk membela tegaknya agama Islam. Tentunya itu dilakukan tanpa ada pertumpahan darah. Itu sangat dihindari oleh Rasulullah. Semua akan dilakukan dengan cara diplomasi. Ya, anak-anak, dari beberapa peristiwa tadi dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang berada di Mekah itu sangat kejam dan tidak manusiawi. Kedua, banyak kaum muslimin yang meloloskan diri dari Mekah. Itu membuat kafir Quraisy membatalkan perjanjiannya. Lalu yang ketiga, sikap kafir Quraisy yang membantu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah, membuat perjanjian Hudaybiyah itu pun menjadi batal. Adapun ada beberapa tujuan selain itu yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin.
dalam peristiwa Fathu Makkah ini. Yang pertama adalah untuk mengembalikan kedudukan kota Makkah sebagai tanah haram. Yang kedua, memberitahukan bahwa Mekah adalah kota suci yang harus dipelihara hingga akhir zaman. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Mekah sebagai tempat dilarangnya terjadi pertumpahan darah atau penghilangan nyawa. Kemudian yang keempat adalah membersihkan kota Mekah dan Ka'bah dari patung-patung berhala. Jadi itu anak-anak salah satu juga tujuannya Rasulullah bersama kaum muslimin menuju ke Mekah. Lalu kaum kafir Quraisy yang menyadari pelanggaran tersebut, jadi kafir Quraisy setelah melakukan pembunuhan itu mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan untuk bertemu dengan Rasulullah. Abu Sufyan ini adalah saat itu pemimpin kafir Quraisy yang lumayan disegani oleh orang-orang kafir di sana di Mekah. Nah, Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Abu Sufyan bahkan menemui putrinya yang bernama Habibah yang merupakan istri Rasulullah dan beberapa sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Namun apa yang terjadi? Kaum muslimin tidak menghiraukannya. Kaum muslimin sudah merasa perlu untuk berangkat ke Mekah. Lalu karena putus asa, Abu Sufyan kemudian kembali ke Mekah. Sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan kepada sahabat Ansor yang bernama Abu Rum bin Husain untuk menjaga kota Madinah selama Rasulullah dan kaum muslimin meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekah. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 orang pasukan kaum muslimin menuju ke Mekah. Ketika tiba di perbatasan Mekah Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin beristirahat di sebuah tempat bernama Marruz Zahran. Kemudian mendirikan tenda. Ya, demikian dulu penjelasan tentang peristiwa Fathu Makkah. Insya Allah akan ada lanjutannya di part 2 setelah ini atau minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.